Halo sahabat YouTube sekalian dimanapun Anda berada. Kesempatan ini bersama kami channel YouTube Awaludin Aka Official. Nah, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini dimanapun sahabat YouTube sekalian berada, kami akan berbagi informasi terkait dengan mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi PPK dan PPS pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita di video kali ini, ada baiknya sahabat YouTube sekalian untuk menyempatkan waktu sejenak mensubscribe, like, komen, dan share video atau konten ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate lainnya dari channel ini, dan semoga selalu bermanfaat bagi sahabat YouTube sekalian dimanapun Anda berada. Baik, kita lanjut saja. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas dan menyajikan beberapa soal untuk kita lakukan latihan secara bersama-sama terkait dengan tes tertulis atau CAT calon anggota PPK dan PPS tahun 2022 ini pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ini adalah bagian atau part pertama dan insya Allah akan kami lanjutkan dengan bagian atau part 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Baik, kita mulai. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas luber dan jurdil, serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip kecuali A. Afirmatif, B. Proporsional, C. Mandiri, D. Efisien. Dan jawaban yang paling tepat atau benar dari soal ini terkecuali adalah afirmatif. Kemudian soal yang kedua, dalam penyusunan daftar pemilih, pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan yang salah satunya disebutkan dalam bentuk DP4 yang merupakan kepanjangan dari A. Daftar potensial penduduk pemilih pemilu, B. Data penduduk potensial pemilih pemilu, C. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu, D. Data potensial penduduk pemilih pemilu. Jawaban yang benar adalah B, yaitu data penduduk potensial pemilih pemilu. Lanjut pada soal berikutnya. Panitia pemilihan kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain yang dibentuk oleh A. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, B. Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai mandataris Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, C. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagai mandataris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan D. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagai atribusi undang-undang. Jawaban yang benar adalah D. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sebagai atribusi undang-undang. Kemudian, partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi salah satu persyaratan, yakni A. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, B. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan,
C. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah provinsi secara nasional. Dan D. Memiliki kepengurusan di 25% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Jawabannya yang benar adalah B. Memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan. Selanjutnya, jumlah kursi DPRD kabupaten kota ditetapkan didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan dengan ketentuan paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Nah, kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 orang sampai dengan 300.000 orang memperoleh alokasi kursi sebesar A. 30 kursi, B. 35 kursi, C. 25 kursi, D. 55 kursi. Nah, jawaban yang benar adalah A. 30 kursi. Soal selanjutnya, jumlah kursi DPRD provinsi ditetapkan didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten kota yang bersangkutan dengan ketentuan paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 120 kursi. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang sampai dengan 5 juta orang memperoleh alokasi kursi sebesar A. 65 kursi, B. 75 kursi, C. 50 kursi, dan D. 55 kursi. Jawabannya yang benar adalah D. 55 kursi. Soal selanjutnya, alokasi jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD didasarkan pada daerah pemilihannya di setiap wilayah provinsi yang ditetapkan masing-masing berjumlah A. 3 kursi, B. 4 kursi, C. 5 kursi, dan D. 6 kursi. Jawaban yang benar adalah B. 4 kursi. Selanjutnya, sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan, pemerintah dan pemerintah daerah menyiapkan atau menyediakan data kependudukan berupa A. Data penduduk potensial pemilih pemilu, B. Daftar penduduk potensial pemilih pemilu, C. Data agregat kependudukan per kecamatan, dan D. Daftar pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir. Jawabannya yang benar adalah C. Data agregat kependudukan per kecamatan. Soal berikutnya, penyusunan daftar pemilih sementara oleh panitia pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bagi panitia pemungutan suara dalam menyusun daftar pemilih sementara atau DPS adalah A. Paling lambat 14 hari sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih, B. Paling lambat 21 hari sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih, C. Paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih, dan D. Paling lambat 2 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran daftar pemilih. Jawaban yang benar adalah C. Paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran daftar pemilih. Soal selanjutnya, berikut ini adalah struktur KPU yang diberi tugas untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara, kecuali A. KPU Provinsi, B. KPU Kabupaten Kota, C. Panitia Pemilihan Kecamatan, dan D. Panitia Pemungutan Suara. Jawaban yang benar adalah A. KPU Provinsi.